BUMDes Sejahtera adalah BUMDes yang berada di Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. BUMDes ini didirikan sejak September 2015. Unit usaha BUMDes Sejahtera ini memiliki 3 unit usaha yang sampai saat ini masih berjalan. Di antaranya, unit usaha kopi sejahtera, air minum isi ulang, dan gas LPG 3 kg. Kopi sejahtera merupakan produk unggulan dari BUMDes Kalijati. Packaging merupakan salah satu cara untuk memikat daya tarik konsumen. Untuk mempercantik packaging kopi sejahtera, tim 1 berinovasi untuk membuat paper bag dan stiker dalam meningkatkan daya tarik konsumen. Berikut desain pembuatan paper bag yang kami buat agar meningkatkan daya tarik konsumen. Paper bag atau tas kertas merupakan inovasi yang kami gunakan. Tujuannya untuk menggantikan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Sebab plastik sangat sulit untuk terurai. Berbeda dengan kertas yang lebih mudah untuk diuraikan. Mengingat channel YouTube saat ini mampu mendongkrak ekonomi suatu usaha, apabila usaha tersebut lebih familiar di mata publik, bahkan mampu menambah pundi-pundi penghasilan. Oleh karena itu, kami membuatkan channel YouTube untuk BUMDes Kalijati. Selanjutnya beralih ke tim 2 dan 3 mengenai pertanian dan hidroponik. Tanaman padi adalah tanaman penghasil beras yang merupakan sumber karbohidrat bagi sebagian penduduk dunia. Tanaman padi memiliki banyak manfaat, di antaranya yaitu: pertama, menjadi sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu negara. Yang kedua, dapat meningkatkan pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat. Yang ketiga, sektor pertanian dapat menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk ekspansi sektor lain terutama sektor industri. Yang keempat, dapat meningkatkan keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang. Yang kelima, sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian besar penduduk. Selanjutnya mengenai hidroponik. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Ada beberapa sayur dan buah yang dapat ditanam dengan menggunakan metode hidroponik. Misalnya, sayuran terdiri dari bayam, kangkung, sawi, pakcoy, selada, dan seledri. Buah-buahan terdiri dari stroberi, terong, dan tomat. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah rockwool, netpot, pH meter, benih, bak plastik, pipa paralon, styrofoam, sumbu planel, dan nutrisi. Kelebihan hidroponik diantaranya: pertama, pertumbuhan tanaman lebih cepat. Kedua, kualitas hasil tanaman terjaga. Yang ketiga, tidak kotor terkena tanah. Keempat, hemat lahan. Kelima, tidak menggunakan pestisida. Keenam, konsumsi air lebih sedikit. Ketujuh, penggunaan pupuk menggunakan nutrisi. Adapun kekurangan hidroponik diantaranya: 1. Jika ada tanaman yang terserang patogen, maka dalam waktu yang cepat seluruh tanaman akan terkena serangan tersebut. Kedua, pada kultur substrat,
Kapasitas memegang air media substrat lebih kecil daripada media tanah. Ketiga, membutuhkan modal yang cukup besar. Selanjutnya beralih ke tim 4. Judul kegiatannya yaitu Evaluasi Pelatihan Kewirausahaan Manajemen Modal dan Pemasaran BUMDes dalam meningkatkan UMKM di Desa Kalijati. Apa yang kalian ketahui tentang UMKM? Mari kita lihat penjelasan mengenai UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga, UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Ciri-ciri UMKM diantaranya, jenis barang atau komoditi tidak tetap, tempat usaha berpindah-pindah, penerapan administrasi belum memadai, serta tidak memiliki surat izin usaha atau legalitas. Peran UMKM diantaranya, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian, mendorong pemerataan ekonomi, serta penopang ekonomi di situasi krisis. Kira-kira, UMKM apa saja yang ada di Desa Kalijati? Yuk kita lihat. Pertama, Seblak Malamila Amajid Kalijati yang sudah berdiri sekitar 5 tahun dan memiliki berbagai jenis menu seblak, serta menjual seblak instan yang sudah bekerja sama dengan BUMDes Desa Kalijati dan sudah masuk aplikasi Sapa Cetar. Kedua, Rengginang Sari Rasa, usaha milik Ibu Esi yang sudah berjalan sekitar 5 tahun. Memiliki varian rasa manis dan asin dengan harga mulai dari 10.000 sampai 20.000. Hasil produksinya yang dijual ke warung-warung sekitar Desa Kalijati dan luar kota. Ketiga, Kerupuk Sorodot, usaha milik Ibu Nai yang sudah berjalan sekitar 5 tahun. Kerupuk Sorodot ini dijual dengan harga 5.000 per kemasan. Ibu Nai produksi kerupuk sorodot jika menerima pesanan saja. Keempat, Keripik Pisang, usaha milik Ibu Uwi yang sudah berjalan sekitar 5 tahun. Memiliki varian rasa manis dan asin dengan harga mulai dari 2.500 sampai 10.000. Hasil produksinya beliau jual ke warung-warung terdekat dan menerima pesanan untuk acara apapun. Kelima, Kue Bolu Embun Nasfi, usaha pribadi milik Ibu Nasfi yang sudah berjalan sekitar 5 tahun. Menjual berbagai macam kue dan menerima pesanan. BUMDes Kalijati memberi oven untuk membantu pengembangan usaha kue bolu Bu Nasfi. Apakah teman-teman tahu? Ternyata pengemasan suatu produk dapat mempengaruhi pemasaran loh. Dengan begitu, kami tim 4 membuatkan stiker untuk kemasan produk setiap UMKM di Desa Kalijati agar lebih menarik lagi.